Salam sepak bola, salam jumpa dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kita masih di zona memori kenangan dengan para legenda, baik pemain, pelatih maupun tokoh-tokoh di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Kali ini kita akan mengenang kembali dengan Bapak Benny Ardi yang merupakan tokoh khususnya untuk dunia olahraga, karena Pak Benny Ardi ini selain selaku Managing Director PT Tempo Group, juga membina beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, balap sepeda, dan renang loncat indah. Pak Benny di sepak bola aktif, khususnya tahun 1979, di mana pertama kali kompetisi Galatama PSSI terbentuk. Pak Benny Ardi yang cikal bakalnya dari Tunas Jaya, klub di bawah naungan anggota Persija Divisi Utama, membentuk Tunas Inti yang sebagiannya diambil dari pemain-pemain Tunas Jaya, dan dengan dibantu oleh Om Tan Liang Hu, Latif Haristanoto, Macan Sepak Bola Indonesia, dibentuklah Tunas Inti Galatama di tahun 1979. Perjalanan selanjutnya, ini juga membentuk Tempo Utama Galatama, walaupun dari klasemen bawah di divisi 2 hingga Tempo Utama promosi di kompetisi Galatama. Ini yang dari awalnya memang adalah penghobi gila olahraga, tentu saja kegiatan sehari-hari dibantu oleh beberapa orang, terutama di manajer, terutama dari manajer maupun direktur PT Tempo. Budget yang dipersiapkan oleh Pak Benny Ardi adalah diambil dari budget promosi seperti iklan. Selain untuk pembinaan olahraga, khususnya Pak Benny pun tentu saja sangat care
dengan para pemainnya. Seperti saya pernah dioperasi dengan biaya dari Tunas Inti, khususnya bau tangan saya yang cedera beberapa kali. Kemudian ada juga Rustin Lacanda yang dikirim berobat ke Amerika Serikat karena mengalami patah kaki. Begitu pedulinya Pak Beni Ardi dengan kegiatan olahraga. Sayang karena kondisi kesehatannya, sehingga untuk pembinaan olahraga terhenti di tahun 1987. Untuk itu, mari kita mengenang khususnya para pemain di Tunas Inti Galatama yang pada saat itu bertaburan bintang dan disebut juga Dream Team Indonesia. Di bulu tangkis, Direktur PT Tempo Group, yaitu Bapak Sudirman, yang merupakan tokoh bulu tangkis nasional maupun internasional, dan untuk mengenangnya dilaksanakanlah kejuaraan bulu tangkis Sudirman Cup yang diikuti oleh pemain peserta dari pemain-pemain kelas dunia bulu tangkis. Selain itu, Pak Beni Ardi juga membina olahraga renang dan loncat indah khususnya, di mana loncat indah ini dikoordinir oleh peloncat indah nasional Mirna Harjo Lukito dan Harli Ramayani. Harli Ramayani ini kita ketahui adalah istri dari pemain sepak bola nasional kita, yaitu Ricky Yakobi. Dalam perjalanannya, khususnya di tahun 1979, Pak Beni juga menerbitkan buletin Tunas Inti untuk arena komunikasi secara periodik diterbitkan, di mana klub-klub baik itu dari sepak bola, bulu tangkis, balap sepeda maupun loncat indah itu dirilis, dan juga dalam hal ini setiap cabang memberikan kontribusi masing-masing sejauh mana pembinaan prestasi yang telah dicapai. Pak Beni Ardi sendiri sebagai pimpinan, kemudian ada Kadir Yusuf adalah kolumnis dari Harian Kompas yang sering mengulas tentang sepak bola nasional khususnya. Ada Sumo Hadi Marsis, wartawan senior,
dan juga sebagai pimpinan dari tabloid olahraga bola. Sumo Hadi Masis ini adalah pembina dari olahraga balap sepeda, di mana juga ada beberapa pembalap nasional di klub Tunas Inti seperti Dani Gumulya. Di balap sepeda selain ada Dani Gumulya, juga ada Puspita asal dari Malang yang sampai saat ini masih kita berkomunikasi, khususnya di media sosial Facebook. Yang menarik juga, buletin Tunas Inti adalah wartawan senior Mahfudin Nikara yang mengulas tentang artikel-artikel khususnya yang berkaitan dengan Tunas Inti. Sisi lain, para managers bahkan direktur di PT Tempo Group ini aktif dalam kegiatan olahraga. Ada atasan saya di Human Resources Development, yaitu Bapak Michael Setiawan, yang memang juga seorang psikolog. Ada juga Haji Esy Modutu, dia sebagai relation manager dan aktif di kepengurusan Tunas Inti maupun Tempo Utama. Ada satu lagi yang mungkin para penggemar pecinta olahraga sudah kenal, adalah Bapak Stanley Go, mana dia dulu pernah mengorbitkan pembulu tangkis Indonesia seperti Rudi Hartono, Lim Swee King, Christian Hadinata, Chun Chun, Wahyudi, II Sumirat, dan lain-lain. Dan terakhir aktif sebagai manajer sepak bola membantu Pak Beni Adi di Tunas Inti Galatama. Dan saya juga menjadi staf redaksi, boleh dikatakan saya yang termuda pada waktu itu. Karena setelah saya tidak bermain di Tunas Inti Galatama ataupun kemudian di Tempo Utama Galatama karena cedera, bau saya ini copot sampai 2 kali hingga akhirnya dioperasi. Saya dibantu Pak Beni menjadi karyawan dengan jabatan sebagai staf manajemen development. Salah satu tugasnya adalah membantu di buletin Tunas Inti. Berapa budget yang diberikan PT Tempo untuk pembinaan olahraga ini? Karena terus terang kiatnya di mana Pak Beni Adi mengambil budget
untuk finance-nya dari anggaran promosi, karena PT Tempo ini juga sebagai perusahaan farmasi juga ada menjual beberapa barang-barang obat OTC yang bebas diperjualkan, seperti misalnya untuk promosi Bodrek Hemapiton dengan melakukan balap sepeda Tour de Java. Kita lihat untuk promosi, begitu juga dengan sepak bola. Sejak 1979 Pak Beniardi secara bertahap merekrut beberapa pemain, di mana pada awalnya Pak Beni sebagai pembina di Tunas Jaya bersama dengan Om Leong Ho atau Latif Haris Kanoto, ayah dari Wahyu Kanoto dan Budi Kanoto. Tunas Jaya atau Chunhwa itu memang dikelola sebagai sepak bola amatir di bawah naungan anggota Persija Divisi Utama. Sedangkan nantinya adanya Galatama di tahun 1979, Tunas Jaya diambil nama Tunas Inti sebagai bagian dari kegiatan sepak bola bisnis atau boleh dikatakan semi profesionalisme. Lambat laut Tunas Inti ingin mencapai prestasi dan awalnya merekrut pelatih coach yang boleh dikatakan pada saat itu sukses baik di tingkat klub Persija maupun di tim nasional adalah Om Sinyo Aliando. Sinyo Aliando ini dibantu juga oleh beberapa asisten seperti Sartono Anwar, Berce Matula Fewa, Halilintar Gunawan, dan juga Tian Budianto sebagai asisten pelatih kiper, goalkeeper, dan juga Anjas Asmara. Prestasi dari Tunas Inti Galatama di edisi Galatama kompetisi yang keempat di tahun 1983, 84 juara ketiga, dan juga pernah menjuarai turnamen Tugu Muda Cup di Semarang. Tunas Inti juga merekrut beberapa pemain nasional dari Jeffrey Pranata, Marceli Tambayong, Erwin Sumanto, Agustin Lacanda yang dibesarkan diorbitkan di Tunas Inti. Juga ada Wahyu Kanoto dan juga akhirnya boleh dikatakan pemain-pemain Dream Team berkumpul di sana dari Jayakarta seperti Swafri, Aun Arha, Catur Sudarmanto, Indaryo, juga ada Taufik Saleh, kiper Sudarno, dan Bonar Tobing, ada
juga Joni Famsa, ada kiper sebelumnya FX Cahyono dari PSIS Semarang, ada Antonius Cahyono, dulu ada striker PSIS Cucu Arif Basuki yang juga ikut tur waktu Tuna City ke Singapura, dan juga Tuna City pernah juga ke Hong Kong, di mana pada waktu itu bertanding dengan klub Seiko, klub papan atas dari sepak bola di Hong Kong. Setelah Singo Aliandu 2 periode 1979 sampai 82, akhirnya 83 Sinyo digantikan oleh Coach Hari Chong, dan juga ada beberapa tambahan pemain di mana ada Robi Binur, Mansur Ngawaro dengan Rani Ngawaro, Stefanus Sirai, Jeffrey Samuel, Catur Sudarmanto, dan sebelumnya ada Aun Arhara, dan pemain yang dari awal direkrut 1979 dari Pontianak yang tetap bertahan adalah Rosian Alwar yang bermain posisi sebagai wingback, dengan dilatih oleh Coach Hari Chong. Prestasi Tuna City merayap naik sehingga sayang di periode kompetisi Galatama keempat hanya bisa menduduki nomor 3. Tuna City pun pernah mendatangkan pemain dari luar negeri, khususnya dari Belanda, yaitu di tahun 1983-84 Moses Ishak dan Hans Manuputi, dan juga beberapa pertandingan seperti di tahun 83 tersebut Tuna City mengundang klub Corinthians Brasil, di mana ini merupakan klub elit juara Brasil, di mana ada salah satu pemain yang cukup terkenal, yaitu Dr. Socrates, pemain yang elegan yang dalam hal ini seperti Roni Pati Nasrani di Indonesia, dan mereka bertemu di lapangan tengah saling menampilkan permainan mereka masing-masing. Tuna City kalah 3-2, di mana salah satu gol dari Corinthians dibuat oleh Socrates, sedangkan Tuna City dibuat oleh Rulineri, dan gol penalti dari Iono Asnan. Selanjutnya Tuna City terus, sedangkan adik kandungnya Tempo Utama Galatama pada kompetisi Divisi 2 pada tahun 83-84 menjadi runner up di bawah Semen Padang yang menjadi juara, dan Tempo Utama Galatama berhak untuk promosi ke divisi utama, khususnya di kompetisi Galatama. Dan pada tahun 1984 juga Tempo Utama menjadi juara Siliwangi Cup di Bandung. Di Tempo Utama ada beberapa pemain yang di rolling seperti kiper FX Cahyono, ada juga Joni Famsa, David Sulaksono, Sofri,
Fritz Waimai, Nasaruddin, Sultan Harahra membawa Tempo Utama menampakkan prestasinya. Sayang hanya 2 musim Tempo Utama karena Pak Beni kondisinya juga sakit, akhirnya Tempo Utama tidak diteruskan. Sayang, memang seribu sayang bahwa perjalanan Pak Beniardi karena dia jatuh sakit sehingga melepaskan managing direkturnya dan sahamnya. Di sisi lain, saya mengetahui Pak Beniardi ini beliau pernah dioperasi jantung, di mana dilakukan pembedahan sehingga boleh dikatakan beliau memakai ring dan pernah dioperasi di Australia. Dan sempat dia mengasih tahu bagaimana dadanya di istilahnya jelek. Makanya dia juga jangan sampai stres kalaupun menonton bola, dan dia umumnya kalau tidak penting tidak ke lapangan sepak bola. Kesehatannya pernah di tahun 1985 sampai drop, akhirnya beliau beristirahat dan tinggal di Pasadena, California, Los Angeles, Amerika Serikat. Pak Beniardi boleh dikatakan sangat hobi untuk membina beberapa cabang olahraga. Selain kegiatannya sebagai managing direktur PT Tempo, karena kesehatannya yang menurun, akhirnya beliau di tahun 1986-87 menjual saham-sahamnya di Tempo Group dan beristirahat.